Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana kami membahas tentang implementasi pembelajaran dalam UBD pada ruang kolaborasi topik 6. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Desa Gededika Pratnyani Dewi, dan rekan saya Niwayan Rima Sulistiani, lalu ada Kadek Tresna Dwi Payana, dan yang terakhir ada Maria Ursula Jimamun. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tindakan-tindakan guru di dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ada instruksi didaktik atau langsung. Yang pertama ada demonstrasi atau pemodelan, yang kedua ada ceramah dan tanya jawab, lalu yang ketiga ada memberikan pertanyaan khusus. Nah, di dalam tindakan langsung atau didaktik ini, tindakan ini mengacu pada strategi pengajaran tradisional yang berpusat pada guru, di mana guru secara aktif menyampaikan informasi dan memimpin pembelajaran. Nah, selanjutnya ada metode fasilitatif atau konstruktivis, di mana kegiatannya ada yang pertama, pencapaian konsep, pembelajaran kooperatif, diskusi, pertanyaan eksperimental, representasi grafis, pertanyaan terpadu, pembelajaran berbasis masalah, pertanyaan terbuka, pengajaran timbal balik, simulasi, seminar Sokrates, ataupun proses penulisan. Nah, tindakan ini mengacu pada strategi pengajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan membangun pemahaman mereka sendiri. Dan yang terakhir, tindakan guru yang ketiga yaitu pelatihan, di mana kegiatannya ada umpan balik dan pembinaan, kemudian ada praktek terpadu. Nah, tindakan ini mengacu pada strategi pengajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan peserta didik. Sekarang, kita akan membahas kegiatan peserta didik di dalam pembelajaran. Apa saja sih? Yuk kita simak videonya. Kegiatan yang pertama ada menerima dan menanggapi, di mana peserta didik yang pertama mengamati, mencoba, berlatih, dan memperbaiki, kemudian mendengarkan, menonton, mencatat, dan bertanya, dan yang ketiga ada menjawab dan memberikan tanggapan. Nah, kegiatan ini fokus pada penerimaan informasi dan partisipasi awal siswa dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya itu bagian membangun, memeriksa, dan memperluas. Nah, di bagian yang ini ada 12 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama, salah satunya yaitu bandingkan, induksi, tentukan, dan digeneralisasikan. Kemudian yang kedua, berkolaborasi, mendukung orang lain, mengajar. Yang ketiga, dengarkan, pertanyaan, pertimbangkan, jelaskan. Keempat, hipotesis, kumpulkan data, serta analis. Kemudian kelima, visualisasikan, hubungkan peta. Nomor 6, pertanyaan, penelitian, simpul, dan dukungan. Nah, selanjutnya, nomor 7, tentukan masalah, selesaikan, dan evaluasi. 8, jawab dan jelaskan, renungkan, dan pikirkan kembali. 9, yaitu klarifikasi, pertanyaan, prediksi, dan ajarkan. Kemudian yang ke-10, periksa, pertimbangkan, tantangan, dan debatkan. Nah, nomor 11, pertimbangkan, jelaskan, tantang, dan justifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu 12, brainstorming, mengatur, menyusun, serta merevisi. Baik, selanjutnya pada kegiatan selanjutnya yaitu memperbagi keterampilan dan memperdalam pemahaman. Nah, yang pertama kegiatan yang dilakukan yaitu mendengarkan, kemudian yang kedua mempertimbangkan, yang ketiga berlatih, keempat mencoba lagi dan memperbaiki. Kemudian kegiatan yang kedua merevisi, kemudian mencerminkan atau merefleksi, kemudian yang ketiga memperbaiki, kemudian selanjutnya yang terakhir mendaur ulang atau memberikan umpan balik. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut memiliki fokus pada keterampilan serta memperdalam pemahaman siswa.
Baik, pertanyaan pertama terkait dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan mana yang sering Anda lakukan? 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Baik, akan saya jawab pada slide selanjutnya. Baik, berikut adalah hasil jawaban dari pertanyaan nomor 1, yaitu kegiatan yang sering kami lakukan adalah kegiatan nomor 2, yaitu mengamati, mencoba, berlatih, dan memperbaiki. Kelompok kami memilih kegiatan ini karena kami percaya bahwa belajar melalui pengalaman langsung dan praktik merupakan cara yang efektif untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran. Nah, mengapa demikian? Karena kami yakin bahwa dengan mereka melakukan praktik langsung, peserta didik memiliki ingatan atau memori jangka panjang untuk mengingat yang mereka lakukan pada hari tersebut, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Nah, sehingga mereka bisa mendapatkan esensi dari hasil pembelajaran atau materi pembelajaran. Nah, itulah mengapa kelompok kami memilih kegiatan nomor 2 sebagai salah satu kegiatan pembelajaran yang sering dilakukan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Lalu jelaskan. Nah, jadi kegiatan yang sesuai untuk peserta didik kekinian menurut kelompok kami adalah kegiatan pada poin membangun, memeriksa, dan memperluas, yakni pembelajaran berbasis masalah, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, di mana metode ini menurut kami cocok untuk peserta didik kekinian. Kenapa? Karena dengan metode ini dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam mencari solusi atas masalah-masalah dunia nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Kemudian, dengan pendekatan ini, peserta didik diajak untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam situasi nyata. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik, memotivasi mereka untuk belajar, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami tentang implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design, yakni tindakan-tindakan guru dalam pembelajaran. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua di kemudian hari. Apabila ada salah kata selama proses presentasi, kami sampaikan mohon maaf dan